Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Vivi Mayaro dengan NIM K71222004 dari kelas 1G. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah bilangan dan operasi pada bilangan, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Tujuan saya membuat video ini adalah agar mudah dipahami dan untuk memenuhi tugas perkuliahan, yaitu membuat video pembelajaran. Simak baik-baik ya. Bilangan pecahan terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan pembilang dan bilangan penyebut. Bilangan pembilang merupakan bilangan yang berada di bagian atas. Jika pada contoh itu ya ada tulisannya pembilang, huruf A di atas garis ya. Sedangkan bilangan penyebut berada pada bagian bawah garis, yaitu pada gambar huruf B ya. Misalnya 7/8, pembilangnya yaitu 7, penyebutnya 8. Cara menghitung pecahan dalam penjumlahan tidak begitu sulit. Hal yang paling utama untuk diperhatikan adalah bahwa penyebutnya harus sama. Contoh penjumlahan dengan penyebut sama. Itu ada contohnya yaitu 2/5 plus 1/5 sama dengan, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja ya karena penyebutnya sudah sama. Jadi 2/1/5 sama dengan 3/5. Contoh kedua penjumlahan dengan penyebut sama pada gambar yaitu 1/4 ditambah 1/4. Karena pembilangnya sama, kita tinggal menjumlahkan saja ya teman-teman. Sama dengan 1 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Bisa disederhanakan menjadi 1/2 atau setengah. Dari contoh tersebut, kita dapat ambil kesimpulan di mana penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, maka pembilang dapat langsung dijumlahkan. Contoh penjumlahan dengan penyebut tidak sama atau dengan penyebut berbeda. Contohnya yaitu 1/2 ditambah 1/3. Karena penyebut yang berbeda, maka kita menyamakan kedua penyebut sebelum menjumlahkan pecahannya. Carilah KPK dari penyebut-penyebut yang ada. Setelah itu pilih KPK terkecil. Angka 6 merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari kedua angka tersebut. Maka 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 3 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Contoh kedua penjumlahan dengan penyebut tidak sama, yaitu 2/3 ditambah 5/6 ditambah 3/8. Agar dapat menjumlahkan 3 buah pecahan tersebut, langkah pertama adalah membuat penyebut dari ketiga pecahan tersebut agar bernilai sama. Penyebut dari ketiga pecahan tersebut adalah 3, 6, dan 8, dengan nilai KPK-nya adalah 24. Sehingga kita perlu mengubah pecahan dengan penyebut 24. Ketika nilai penyebut berubah, nilai pembilang juga akan berubah. Langkahnya bisa dicermati ya teman-teman. Dari contoh tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa penjumlahan dengan penyebut tidak sama, maka penyebut harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya, kemudian pembilang dapat dijumlahkan. Contoh pengurangan dengan penyebut sama. Pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama artinya
Pecahan ini memiliki bilangan yang sama di bagian bawahnya. Untuk menyelesaikan operasi ini, cukup kurangi pembilangnya tanpa harus mengubah penyebutnya. Jadi 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3 kurangi 1/4 sama dengan 2/4, bisa disederhanakan menjadi setengah. Contoh soal kedua dari pengurangan dengan penyebut yang sama ya, yaitu 7/12 dikurangi 6/12. Gimana sih caranya? Ini dia caranya. Caranya adalah seperti contoh yang depan. Karena pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, artinya pecahan ini memiliki bilangan yang sama di bagian bawahnya, atau penyebutnya itu udah sama. Makanya kita itu tinggal menjumlahkan bagian atasnya saja, atau biasa disebut dengan pembilang. Jadi 7/12 dikurang 6/12 sama dengan 7 dikurang 6/12 sama dengan 1/12. Dari contoh tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pengurangan dengan penyebut yang sama, maka pembilang dapat langsung dikurangkan. Kemudian ini ada contoh pengurangan dengan penyebut tidak sama atau berbeda. Contohnya 1/2 dikurang 1/3. Karena berbeda penyebutnya, maka kita samakan terlebih dahulu, yaitu dengan mencari KPK 2 dan 3 seperti pada contoh penjumlahan pecahan ya. Jadi 1/2 dikurang 1/3 sama dengan 3/6 dikurang 2/6 sama dengan 3 dikurang 2/6 sama dengan 1/6. Begitu ya teman-teman. Contoh kedua pengurangan dengan penyebut tidak sama atau berbeda. Agar dapat mengurangkan dua pecahan tersebut, langkah pertama adalah membuat penyebut dari kedua pecahan tersebut agar bernilai sama. Penyebut dari kedua pecahan tersebut adalah 5 dan 7. Maka nilai KPK-nya adalah 35. Sehingga kita perlu mengubah pecahan dengan penyebut 35. Ketika nilai penyebut berubah, nilai pembilang juga akan berubah. Maka dari itu, 5/7 dikurang 2/5 sama dengan 5 kali 5 per 7 kali 5 dikurang 2 kali 7 per 7 kali 5 sama dengan 25/35 dikurang 14/35 sama dengan 11/35. Dari kedua contoh tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pengurangan dengan penyebut yang tidak sama. Penyebut harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya, kemudian pembilang dapat dikurangkan. Ini ada soal, silakan teman-teman untuk berlatih ya. Nah, ini dia kesimpulan keseluruhan untuk materi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Dari semua contoh tadi, penjumlahan dan pengurangan pecahan, dapat disimpulkan bahwa penyebutnya harus sama. Jika berbeda, harus disamakan terlebih dahulu. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.